Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom untuk kita semua, dan sukacita Natal membawa kita untuk terus berucap selamat Natal untuk kita semua. 4 minggu Adventus yang telah kita lewati akhirnya telah membawa kita tiba di puncak perayaan Natal 25 Desember 2020. Bahwa memang tahun ini perayaan Natal sedikit berbeda, karena kita harus merayakannya di tengah pandemi COVID-19 yang karena kenyataan ini membuat segala sesuatu dibatasi semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sekali lagi, kalau perayaan Natal ini dibatasi bukan masalah untuk kita, sebagai tanda bahwa kita taat untuk mengikuti protokoler kesehatan. Tetapi satu hal yang harus terjadi, dan karena itu tidak boleh kita lupakan, bahwa hati dan hidup kita untuk menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu tidaklah boleh dibatasi, apalagi dipengaruhi oleh keadaan apapun, termasuk oleh COVID-19 ini. Inilah yang kemudian mempertegas setiap orang percaya untuk memaknai lahirnya Yesus yang datang untuk menyelamatkan dunia. Saudaraku, bacaan Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang baru saja kita baca tadi menjadi menarik untuk kita renungkan di perayaan Natal tahun ini. Dan karena itu ada beberapa catatan menarik yang ingin disampaikan kepada kita. Pertama, bahwa ketika Yesus lahir, ternyata ada orang yang menerima kehadirannya, tetapi juga ada kelompok yang menolak kedatangannya. Mereka adalah orang Majus yang menyambut dan menerima kelahiran Yesus, sementara mereka yang menolak kelahiran Yesus adalah mereka Herodes, penduduk Yerusalem, imam kepala dan ahli Taurat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, reaksi penolakan yang diperlihatkan oleh Herodes, penduduk Yerusalem, imam kepala dan ahli Taurat, seakan memberikan gambaran kepada kita bahwa mereka tidak mau tahu, tidak peduli terhadap Yesus yang lahir untuk menyelamatkan manusia ini. Jika harus jujur, sikap yang selama ini diperlihatkan oleh kita tidak ada bedanya juga dengan mereka yang menolak kelahiran Yesus. Apa buktinya, saudaraku? Bahwa tidak jarang kita merasa tidak mau disaingi. Kita bermulut manis, tapi sesungguhnya kejahatan menjadi banyak yang terpikir dalam hidup kita. Gila hormat dan sebagainya. Kenyataan ini terlalu sering kita jumpai. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau di zaman sekarang ini orang sering bilang ketong 11-12 saja, seperti Herodes penduduk Yerusalem, imam kepala dan ahli Taurat yang menolak dia yang datang untuk menyelamatkan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau itu kenyataannya, bagaimana mungkin kita menerima berkat Natal, damai sejahtera itu? Peristiwa Bethlehem yang mendatangkan kemuliaan Allah dan damai sejahtera itu mesti juga kita rasakan di hati kita, hidup kita, rumah tangga kita dan keluarga kita. Itulah sejatinya Natal yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua, sikap para Majus adalah gambaran kelompok mereka yang menerima Yesus. Dan karena itu sikap mereka ini patut diteladani. Mereka tidak peduli perjalanan jauh yang melelahkan dan tentunya membahayakan, asalkan bagi mereka dapat berjumpa dengan Yesus. Bagi mereka itu yang lebih penting, jauh lebih penting dari apa yang mereka punya, harta, kepandaian dan kedudukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Di zaman sekarang ini, ketika dunia mulai menawarkan harta tahta, jabatan dan sebagainya, sepertinya manusia tidak tertarik lagi dengan soal-soal yang sifatnya rohani. Orang lalu bahkan melupakan Yesus, padahal kita tahu persis Dia yang datang memberikan kehidupan untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang di hadapan kita ditawarkan jalan hidup Herodes. Demikian jalan hidup para Majus. Entah jalan hidup mana yang menjadi pilihan kita. Tapi sebelum kita mengambil keputusan, menentukan pilihan, ingatlah, jalan hidup Herodes adalah jalan hidup pemberontakan, yang di ujung jalan itu pasti mendatangkan murka Allah. Tetapi jalan hidup para Majus adalah jalan hidup ketaatan, yang di ujung jalan ini pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Percayalah, kekuatan Natal akan membuat kita mampu menentukan apa yang menjadi keputusan kita yang benar dan tepat, mengambil jalan kehidupan yang memberikan damai Natal itu hadir dalam hidup kita. Selamat Natal 25 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua.